Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mawana, NIM 190721100214. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya mengenai manfaat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Pedoman dalam pengembangan program kursus dan pelatihan. B. Sebagai acuan dalam rekrutmen, menyusun uraian jabatan, pengembangan program pelatihan dalam jabatan, dan melaksanakan pelatihan prajabatan. Dan yang C, acuan dalam merumuskan program sertifikasi. Dan yang terakhir D, salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan. Prinsip penyusunan SKKNI yaitu yang pertama, A. Berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri pada masing-masing sektor atau bidang usaha. B. Valid terhadap acuan dan atau pembanding yang sah. Kemudian yang C. Diterima oleh para pemangku kepentingan. Dan yang D. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian yang E, dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. Dan selanjutnya mengenai standar kompetensi kerja dibutuhkan oleh lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama, satu, untuk institusi pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Baik, di sini saya Nur Faida akan menjelaskan tentang materi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang dikenal sebagai BNSP, di mana BNSP ini adalah badan independen yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan pemerintah keputusan nomor 23 tahun 2004, dan tugas utamanya ialah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, pembentukan BNSP ini merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem pelatihan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kualitas yang baik. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 membentuk Lembaga Nasional Sertifikasi Profesi yang independen dalam melaksanakan sertifikasi kelayakan kerja bagi pekerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja atau tenaga kerja yang memiliki pengalaman di dunia kerja. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari BNSP. Yang pertama, visi BNSP ialah menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan handal untuk menjamin kompetensi tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya di sini ada misi dari BNSP ini. Yang pertama itu mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang handal. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu menjalin kerjasama untuk saling mengakui sertifikasi kompetensi secara internasional. Nah, selanjutnya di sini ada tugas dan fungsi pokok BNSP. Yang pertama itu sesuai dengan ayat 1, guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Nah, BNSP ini memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, yang kedua yaitu sesuai dengan ayat 2, di mana ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 yang telah ditetapkan oleh BNSP. Nah, selanjutnya di sini juga
Jenis sertifikasi. Di sini terdapat dua jenis sertifikasi yang secara umum dikenal dalam masyarakat menurut Jubil Enterprise 2010. Yang pertama yaitu ada sertifikasi akademika dan yang kedua ada sertifikasi profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Wahyuni, NIM 190721100222. Di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah, yang mana di sini dari LSP Ekonomi Syariah ialah suatu lembaga yang berfungsi sebagai eksekutor pada pengembangan sertifikasi kompetensi, standar kompetensi, serta unit-unit tempat uji kompetensi atau TUK. Dan akreditasi dilaksanakan pada suatu bidang profesi, yang mana di situ LSP Ekonomi Syariah diberikan lisensi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan LSP di sini melakukan kegiatan sertifikasi profesi telah memenuhi syarat. Selanjutnya yakni terkait mengenai permohonan lisensi. LSP di sini harus mengajukan permohonan lisensi dengan menggunakan formulir isian dari BNSP serta juga dengan dilengkapi oleh informasi relevan. Di antaranya di situ gambaran umum LSP Ekonomi Syariah termasuk bentuk organisasi, nama, alamat, serta di situ status legal dan sumber daya manusia serta sumber daya teknis. Dan yang kedua, informasi umum mengenai LSP dan alamat semua fasilitas fisik yang terkait dengan ruang lingkup lisensi. Yang ketiga, bukti pembentukan LSP Ekonomi Syariah. Yang keempat, ruang lingkup lisensi yang diajukan. Yang kelima, di sini uraian tentang skema sertifikasi kompetensi, perangkat asesmen, serta standar kompetensi kerja, tata cara sertifikasi, dan juga informasi lain terkait sertifikasi. Adapun fungsi dan tugas lembaga sertifikasi profesi, yang mana di sini fungsinya terbagi menjadi dua, yakni sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, yang mana di situ tugasnya membuat materi uji kompetensi, yang kedua menyediakan tenaga penguji, yang ketiga melakukan asesmen, yang keempat menyusun kualifikasi mengacu kepada KKNI, dan yang kelima menjaga kinerja asesor dan TUK. Lalu yang fungsi kedua yakni developer yang memelihara sekaligus mengembangkan standar kompetensi. Tugasnya di situ satu, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri, yang kedua mengembangkan standar kompetensi, yang ketiga mengkaji ulang standar kompetensi. Dan adapun pembentukan LSP, di sini LSP dipersiapkan pembentukan oleh suatu panitia kerja dengan dukungan asosiasi industri, yang mana di situ tugas panitia kerja diantaranya satu, menyiapkan badan hukum, yang kedua menyusun organisasi maupun personel, yang ketiga mencari dukungan industri maupun instansi. Baik, perkenalkan nama saya Alisatus Syahrul Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi profesi ekonomi syariah, yang mana sertifikasi menurut Rianto DKK tahun 2016 pada tahun 2030 jumlah penduduk ASEAN diperkirakan mencapai 700 juta orang, walaupun pertumbuhan penduduk diprediksi terus menurun dari tahun 2010 sampai 2030 dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tenaga kerja aktif yang harus bertambah. Tantangan utama di depan mata adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan, baik secara formal maupun informal, untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat bersaing di MEA maupun di luar ASEAN. Baik, selanjutnya
Proses sertifikasi tenaga kerja di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesional yang bisa disebut BNSP, dan sertifikasi BNSP telah mendapatkan pengakuan penyetaraan di negara ASEAN. Sampai saat ini ada 8 profesi yang telah mendapat pengakuan MRA, yakni insinyur, arsitek, tenaga survei, dokter gigi, perawat, akuntan, dan tenaga pariwisata. Namun dari ke-8 ini hanya tenaga pariwisata dan insinyur yang telah memiliki perangkat aturan MRA yang disepakati. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan lebih sektor ketenaga kerjaan yang akan dibebaskan di MEA. Selanjutnya yaitu sertifikasi profesi. Berikut ini adalah pengertian dan definisi profesi menurut ahli. Yang pertama yaitu definisi profesi menurut Seihin E.H. pada tahun 1962 mengemukakan bahwa profesi adalah suatu kumpulan atau aset pekerjaan yang membangun suatu set normal yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Yang kedua yaitu definisi profesi menurut Daniel Bell pada tahun 1973 mengemukakan bahwa profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari untuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan menampilkan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan, teknis dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkat dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu definisi profesi menurut Paul F. Komunis pada tahun 1983 mengemukakan bahwa profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Yang keempat yaitu definisi profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan ahli seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.